Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah doa pagi hari ini. Kita melaksanakan doa pagi di rumah kita masing-masing. Kiranya kita semua boleh sowan kepada Tuhan, datang kepadanya dengan hati yang terbuka untuk menghayati karya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang kepadanya. Kita siapkan hati kita memuliakan Tuhan, dengarkan firman-Nya, memohon pengharapan dalam hidup kita kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Doa pagi kami hari ini kami lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang setia terhadap ciptaannya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kiranya hadir di dalam kehidupan saudara-saudara. Amin. Mari memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 249, bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari Bapak Ibu kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah membangunkan tidur kami, istirahat kami semalaman. Kami percaya bahwa Tuhan menyelimuti kami dengan kasih kemurahan-Mu. Hingga pagi ini kami dapat menggerakkan tubuh kami dari tempat tidur kami masing-masing. Dan kami boleh mengawali pagi hari ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Waktu adalah kesempatan pemberian Tuhan bagi kami untuk boleh kami hayati, untuk boleh kami jalani dengan pikiran yang terang, batin yang jernih, agar hidup kami boleh selalu melihat karya Tuhan yang indah dalam hidup sehari-hari. Bersama dengan saudara-saudara kami di rumah mereka masing-masing, pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami datang bukan dengan kesempurnaan diri kami, tetapi dengan segala kelemahan hidup kami, bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang seringkali juga melakukan satu kesalahan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat merefleksikan diri kami di hadapan Tuhan, dan kami beroleh pengampunan-Mu. Kiranya kami datang kepadamu juga dengan hati yang terbuka, teristimewa bagi kami semua yang sebentar lagi juga akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menyapa kami, dan firman Tuhan menuntun perjalanan hidup kami, memampukan serta menguatkan kami semua di dalam tugas tanggung jawab aktivitas yang kami lakukan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal 18
ayat ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Begini firman Tuhan hari ini. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan bersemangat. Ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah saudara-saudara yang mendengar, menghayati, memelihara serta melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang pelayanan, Bapak Ibu, secara apa sih ukuran seseorang sukses di dalam pelayanan? Ini juga bisa kita tanyakan di dalam diri kita masing-masing, di dalam berbagai seluk-beluk, dalam berbagai bidang-bidang pelayanan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Saya lagi pertanyaannya mendasar. Apa seseorang dikatakan sukses melayani? Apakah dia tidak pernah berbuat satu kesalahan, lalu dia dikatakan berhasil atau sukses di dalam pelayanan? Apakah ketika dia mendapatkan banyak hadiah, banyak pemberian, apakah dia berhasil atau sukses di dalam pelayanan? Ketika bisa membangun sebuah gedung gereja, sebuah ruang-ruang pelayanan yang dapat menjadi ukuran seseorang sukses melayani, lalu orang itu membubuhkan tanda tangan gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak ukuran yang bisa dijadikan ya, bagi seseorang untuk mengatakan bahwa dirinya berhasil, dirinya sukses melayani. Apakah itu pendeta, apakah itu guru Injil, apakah itu penatua, diaken, pamong, anak remaja, mungkin juga di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai seorang pelayan-pelayan di bidang yang umum ya Bapak Ibu, tidak hanya di gereja. Apa seseorang dikatakan sukses di dalam melayani? Kalau itu guru, apakah kalau sekolahnya itu mendapat ranking, mendapat prestasi yang menurut ukuran standar dinas pendidikan, lalu dia merasa berhasil, merasa sukses? Mungkin ya, seorang bisa mengukur menurut keinginan-keinginan, menurut harapan-harapan, di mana bisa dia membuat sebuah parameter, sebuah ukuran, sehingga mengatakan dirinya sukses di dalam melayani. Tapi Bapak Ibu saudara, kalau kita melihat
bacaan firman Tuhan hari ini berbicara tentang seorang tokoh yang bernama Apolos. Ibu saudara, siapa dia? Kalau kita melihat Apolos, dia dikatakan adalah seorang yang bisa dikatakan di dalam bacaan kita hari ini fasih berbicara. Dia seorang yang sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Artinya Bapak Ibu, Apolos ini adalah seorang yang boleh dikatakan punya intelektualitas yang cukup begitu untuk memberitahukan kepada publik bahwa dirinya adalah seorang yang cakap, seorang yang bisa dikatakan punya daya intelektual yang baik begitu. Dan dia dikatakan berasal dari Alexandria, Bapak Ibu. Alexandria adalah satu kota yang begitu penting di dalam sejarah kota-kota di dalam Alkitab ini, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Alexandria ketika dalam masa pemerintahan Kekaisaran Roma, ini adalah kota terbesar atau kota penting kedua setelah Yerusalem. Di Alexandria ini ada begitu banyak literatur, pusat bacaan, pusat orang mungkin juga mencari ilmu di sana. Dan Apolos dikatakan berasal dari Alexandria. Ibu bapak saudara, cukuplah bagi kita bisa mengetahui sedikit selayang pandang tentang Apolos, yang dimana secara akal, secara keilmuan begitu, dia adalah orang yang cukup dalam hal literasi, dalam hal bacaan, dan juga kecakapannya untuk berbicara, mengajar. Begitu pula dia juga sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Namun menarik Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam diri Apolos sebagai seorang yang cukup banyak ilmu begitu, cukup banyak modal untuk dibagikan kepada yang lain, dia adalah seorang yang cukup rendah hati untuk mau belajar. Sehingga dapat dikatakan Bapak Ibu, seorang Apolos adalah seorang pengajar sekaligus seorang pembelajar, seorang yang mau belajar akan kebenaran. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu peribahasa yang dikemas di dalam pantun yang mungkin sering kita dengar gini: berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Yang artinya Bapak Ibu, kira-kira seorang yang belajar itu hendaknya bersungguh-sungguh untuk belajar, tidak setengah-setengah, tidak ketanggung palang. Artinya ya, menjadi seorang yang mau belajar, menjadi seorang pembelajar itu tidak ada batasan waktu dan masa. Artinya sampai akhir hayat kehidupan, kita semua hendaknya juga menjadi seorang yang belajar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada ujian atau pemeriksaan fikar, biasanya salah satu poin yang diujikan di dalam satu percakapan interview atau wawancara begitu, ada pertanyaan yang sering dikatakan oleh tim pemeriksa fikar atau tim penguji mengenai masalah kepemimpinan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga sering dengar dari para fikar gitu, ketika diperhadapkan pada prioritas yang menjadi modal seseorang memimpin, ada pilihan gitu.
menurut Anda yang terpenting di dalam kepemimpinan, di dalam pelayanan itu adalah satu, karakter, intelektualitas, karisma, atau spiritualitas? Banyak fikar menjawab hal yang paling utama adalah spiritualitas. Bukan berarti yang lain tidak penting, tetapi banyak fikar-fikar GKJW menjawab hal yang paling penting adalah spiritualitas. Sebab spiritualitas inilah yang menjadi daya dorong, semangat seseorang untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Dan spiritualitas ini bukan soal semangat, ya, keinginan yang menggebu-gebu seseorang untuk bisa melayani, untuk bisa menjadi pemimpin. Tetapi spiritualitas ini juga ada kaitannya dengan relasi atau hubungan dengan Tuhan. Karena bagaimanapun juga seorang pemimpin, seorang pelayan, dia bukanlah pribadi yang sempurna. Dia bukanlah pribadi yang tidak bisa salah atau melakukan kesalahan. Baik di dalam pengambilan keputusan, baik di dalam khotbah, baik di dalam keseharian hidup. Kadang-kadang dia pun juga adalah pribadi yang rapuh, pribadi yang lemah, yang juga bisa salah. Maka persoalan spiritualitas relasi dengan Tuhan ini menjadi daya dorong, menjadi motivasi bagi seseorang untuk bisa turut serta ambil bagian di dalam pelayanan dengan setia sampai akhir hayat kehidupannya. Kira-kira itulah yang bisa kita kita pelajari dari seorang Apolos, Bapak Ibu. Seorang yang bisa dikatakan cakap, seorang yang cukup intelektualitasnya, tetapi dia juga adalah seorang yang mau belajar. Kita bisa melihat Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dia belajar dari seorang tukang tenda, keluarga tukang tenda, yaitu yang bernama Priscilla dan Aquila. Sepasang suami istri Bapak Ibu yang sehari-harinya sebagai tukang tenda. Seorang yang mungkin secara akademis ukurannya di bawah Apolos. Kalau ukurannya adalah pendidikan formal, mungkin Apolos itu lebih unggul daripada Priscilla dan Aquila. Tetapi seorang Apolos mau mendengar dari seorang Priscilla dan Aquila. Ketika Priscilla dan Aquila ketika mendengar ceramah atau pengajaran dari seorang Apolos, ia masih menemukan kekurangan. Karena dikatakan bahwa Apolos hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yaitu bahwa manusia itu selalu punya titik lemah. Kalau kita berada dalam perjalanan di belakang, mungkin pernah saya sampaikan, di belakang truk tangki yang mengangkut BBM, biasanya ada satu warning, ada peringatan, ya, mohon menjaga jarak supaya Anda terlihat oleh sopir. Karena apa Bapak Ibu? Sopir yang mengendarakan yang mengemudikan truk tangki itu juga punya titik lemah. Seberapapun panjangnya perjalanan yang pernah dia lalui, ada bagian yang tidak bisa terlihat oleh sopir, yaitu ketika ada objek yang persis di belakang truk tangki itu. Maka diminta para pengendara yang berada di belakang truk tangki itu untuk menjaga jarak agak jauh, ya, supaya sopir bisa melihat dari kaca spion.
Kira-kira itulah keberadaan manusia, selalu punya titik lemah, selalu punya blind spot atau titik buta. Ada kekurangan karena manusia bukanlah dewa, manusia bukanlah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kesuksesan seseorang melayani ya sebenarnya tidak diukur dari kemegahan-kemegahan yang nampak. Tetapi kesuksesan, keberhasilan seseorang melayani atau seseorang berproses di dalam tarian kehidupan ini, dalam perjalanan hidup ini, bukan tatkala orang mau tunjukkan kemewahan-kemewahan hidupnya, tetapi sesungguhnya kesuksesan atau keberhasilan seseorang di dalam pelayanan itu dicapai karena relasinya dengan Tuhan itu selalu ada yang kurang. Oleh karena itu kesempurnaan kita di dalam menjalani hidup ini bukan karena usaha kita semata-mata, bukan karena kehebatan dan kegagahan manusia semata, tetapi adalah karena Tuhan sendiri yang menyempurnakan kehidupan kita masing-masing. Apakah Anda sebagai pelayan, apakah Anda sebagai orang tua, apakah Anda sebagai pimpinan perusahaan, pimpinan instansi atau lembaga, apakah Anda seorang yang biasa-biasa saja, Tuhan mengajak kita semua untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang mau belajar dalam segala situasi. Di bulan pembangunan GKJW, kita menghayati bagaimana GKJW bertumbuh, bagaimana GKJW berbuah, bisa bertumbuh dan berbuah itu karena firman Tuhan katakan, karena kita berakar di dalam Kristus. Kadang-kadang menjadi akar itu, ya, bukan kadang-kadang ya, menjadi akar itu menjadi sesuatu yang ya terkadang tidak terlihat begitu, atau seringkali tidak terlihat, tetapi berakar, menjadi akar itu adalah menumbuhkan. Karena akar satu pohon bisa bertumbuh, karena akar satu pohon bisa berbuah. Dan Tuhan katakan, kalau kita ini adalah pohon, adalah ranting, maka kita terus melekat pada Kristus yang adalah akar kehidupan kita. Hendaklah kamu berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Seperti itulah keberhasilan seseorang di dalam melayani, karena dia mau berakar di dalam Kristus. Sehingga semakin tua, hidup ini tidak tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi, ya. Tetapi semakin tua, kita semua juga belajar untuk semakin rendah hati. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Kita hayati ungkapan rasa syukur kita karena Tuhan sendiri yang sudah berbuat banyak hal, berkarya dalam hidup kita sehari-hari. Kalaupun kita boleh mengalami masa pandemi ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kehidupan kita semua dalam segala situasi. Mari bersyukur kepada Tuhan, kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 403 bait 1, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus.
surga dan diberi penebus, hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, bersyukur pagi hari ini kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan hidup kami dan boleh mengilhami hati kami, kehidupan kami, agar kami semakin menjadi rendah hati dan dapat belajar dari berbagai macam situasi, sehingga hidup kami dapat berguna bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Hidup kami berguna bagi sesama ciptaan. Kami percayakan sepenuhnya kehidupan kami di dalam kuat kuasa tangan Tuhan. Kami bukanlah orang yang sempurna, tetapi kami adalah pribadi yang rapuh, yang lemah, yang membutuhkan kasih sayang Tuhan, kekuatan dari Tuhan sendiri. Oh Tuhan, tolonglah kami, tolonglah juga setiap hamba-hamba-Mu, umat milik kepunyaan Tuhan, dalam hidup pelayanan mereka masing-masing, dalam hidup pekerjaan, tugas, tanggung jawab mereka. Mereka boleh melakukannya dengan kesungguhan hati. Mereka juga boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kami percaya ketika Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami, itu adalah sebuah kesempatan yang indah, kesempatan yang baik bagi kami untuk melakukannya sebagai persembahan yang hidup, persembahan dan bakti kami kepada Tuhan. Hari ini kami mengumpulkan persembahan yang berupa uang. Kami menyadari bahwa hidup kami bersumber dari kasih sayang-Mu. Maka kami mempersembahkan ini bukan karena kami hebat, karena kami sudah diberikan banyak hal oleh Tuhan, termasuk pekerjaan kami, termasuk rezeki penghasilan yang kami dapati dalam berbagai macam hal. Tuhan memberkati semuanya itu. Terimalah persembahan kami, Tuhan yang menyucikan dan memberkatinya, sehingga dapat berguna bagi tumbuh kembangnya gereja-Mu di tengah dunia. Engkau memberkati setiap tangan yang telah memberi dengan sukacita. Kami percaya hidup mereka penuh damai sejahtera. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Jawi Wetan di bulan pembangunan GKJW dalam bulan Agustus ini. Tuhan, kiranya GKJW dalam berbagai lingkup, baik majelis agung, majelis daerah, majelis jemaat, kami serahkan semuanya pelayanan GKJW ini di dalam kasih setia Tuhan. Kau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, pendeta, guru Injil, penatua, diaken, pamong anak dan remaja, tenaga-tenaga gerejawi, para pemain musik, pandu puji, pengurus komisi, pengurus pepantan, pengurus KRW, pelayan harian majelis jemaat, juga di lingkup majelis daerah dan majelis agung. Berkatilah pelayanan mereka ya Tuhan, sehingga semua yang kami lakukan ini seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang kami lakukan adalah karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Dengan kasih setia Tuhan,
yang tidak berkesudahan. Tuhan memberkati juga negeri kami. Di bulan Agustus ini negeri kami juga sedang menghayati hari kemerdekaannya. Kiranya segala persiapan-persiapan yang ada untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ini dapat berjalan baik, sekalipun barangkali harus dilewati dengan cara-cara yang sederhana karena situasi pandemi yang belum hilang dari dunia ini, juga dari negeri kami Indonesia. Tuhan berkati seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Kiranya kami sebagai anak-anak bangsa juga boleh menyumbangkan hal yang baik bagi peradaban bangsa ini. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Begitu pula kami mengingat saudara kami yang lemah karena kondisi mereka yang sakit. Tuhan, Kau memberikan kekuatan yang selalu baru dalam hidupnya. Sekalipun fisik raga kami semakin melemah, tetapi kehidupan batin kami selalu sehat, selalu berpengharapan di dalam kuasa Tuhan. Yang bergumul, Tuhan juga memberkati setiap pergumulan hamba-hambamu semuanya. Lawatan Tuhan memberikan jalan keluar terbaik dalam hidup mereka. Dan kami juga tidak patah semangat, kami tidak berputus asa, tetapi selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Kami mengakhiri doa pagi ini, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati kami semua. Inilah doa yang kurang sempurna, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita akhiri doa pagi hari ini, Jumat tanggal 7 Agustus ini, dengan selalu mengingat bagaimana Tuhan juga mengajarkan kepada kita kebaikan di dalam segala situasi. Kita adalah pribadi yang penuh kekurangan, rapuh dan lemah. Oleh karena itu kiranya kita semua selalu menjalin relasi dengan Tuhan sebagai modal utama kita untuk melanjutkan kehidupan. Mari saudara-saudara kita menyanyi dari Kidung Jemaat 427 bait 1, Ku suka menuturkan. Menuturkan derita mulia, derita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Mari kita memohon berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan Allah Bapa, di dalam kasih setianya bermurah hati kepada saudara, damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal manusia mengokohkan langkah hidup saudara. Roh Kudus, sumber hikmat akal budi, memampukan saudara menjalani kehidupan dalam berbagai situasi. Mulai kemarin, hari ini, esok sampai selama-lamanya Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Haleluya. Amin.
Demikian Bapak Ibu Saudara, doa pagi kita hari ini. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati. Menuturkan derita mulia, derita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar.